Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saransyah Radityo. Saya dari kelompok 5, kelas Gametech 3B. Jadi saya ingin mempresentasikan tentang pertanyaan A dari industri kreatif, yaitu mengenai sumber-sumber idenya. Saya memperkenalkan kelompok saya, kelompok asal saya yaitu kelompok 5 ada saya sendiri, Ikram Ibrahim, Atia, Agustian, Arif Ahmad Rifai, dan Syarifuddin Yafi, dan lebih dikenal oleh pertanyaan pertama yaitu mengenai idenya, sudah sumber idenya. Sumber ide dari industri kreatif ada empat, yaitu teori ATM, keunikan, juga keterampilan, dan usaha fasilitas tambahan. Yang pertama yaitu teori ATM, yaitu menduplikasikan usaha dan memberi nilai tambah. Yang kedua unik. Keunikan ini yaitu menjadikan kreativitas dan inovasi menjadi peluang usaha. Ketiga itu juga keterampilan, menjual jasa dan keterampilan yang dimiliki. Menjual jasa itu mempekerjakan diri sebagai penjasa dalam bidang penjasaan dan kerajinan. Nomor 4 yaitu membuka usaha dan memperluas atau menambah fasilitas yang ada, seperti membuka outlet dan memperluas toko. Yang kedua itu hambatannya. Hambatannya ada 6, yaitu sesuatu yang baru, pasar, modal, sumber daya kreatif, institusi, dan sponsor. Sesuatu yang baru yaitu sesuatu yang baru ini masih dipandang sebelah mata. Pasar dikarenakan kurangnya perluasan pasar, tapi masih memiliki potensi yang bagus. Minimnya modal karena kurangnya investasi. Sumber daya kreatif di industri ini masih kurang. Institusinya masih kurang efektif dan efisien dalam mengendalikan industri kreatif. Dan terakhir adalah sponsornya. Kurangnya sponsor karena masih dianggap sebagai resiko investasi. Dan terakhir ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu memiliki SDM yang besar, potensi pasar yang bagus, dan memiliki tenaga kerja yang banyak. Kekurangannya itu teknologi asing masih dominasi, pengelolaan biaya turismenya masih kurang baik, dan kurangnya pengenalan budaya Indonesia, sehingga Indonesia kurang 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 dikenal oleh warga-warga asing untuk berkunjung ke Indonesia. Masih telah menyaksikan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Ibrahim dari Gametech 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang potensi diri di industri kreatif. Di sini ada daftar isi, yaitu 1. Perkenalan, 2. Potensi diri dalam berwirausaha, 3. Berbagai bidang di industri kreatif, dan 4. Rintangan dalam berwirausaha. Di sini kelompok saya terdiri dari 5 orang, yaitu Muhammad Saransyah Radityo, Ikram Ibrahim saya sendiri, Syarifuddin Yafi, Arif Ahmad Rifai, dan Ati Agustian. Pembahasan pertama yaitu potensi diri dalam berwirausaha. Menurut Yusrin Ahmad, potensi diri merupakan kekuatan, kemampuan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki manusia, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau digunakan secara maksimal. Kekuatan yang dimiliki seseorang dalam berusaha atau melakukan usaha. Potensi diri terbagi 3, yaitu kemampuan dasar, seperti tingkat intelijensi, kemampuan abstraksi, dan daya tangkap. Kedua, etos kerja, seperti ketekunan, ketelitian, efisiensi kerja, dan daya tahan terhadap tekanan. Kepribadian, yaitu pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik secara jasmania maupun rohania, emosional maupun sosial, yang ditata dalam cara khas di bawah aneka pengaruh luar. Yang ketiga, yaitu berbagai bidang dalam industri kreatif. Berbagai bidang di industri kreatif sebenarnya itu ada banyak, tapi saya hanya mengambil beberapa di sini, yaitu musik, kerajinan tangan, video, film dan fotografi, periklanan, desain fashion, dan desain gambar. Musik yang dimaksud di sini adalah memproduksi dan mendistribusi musik, mempromosi musik, pencipta lirik, pencipta lagu, atau pemain musik. Kerajinan tangan bisa termasuk membuat emas, ukiran perak, patung, atau aksesoris, hingga patung yang berukuran besar. Video, film, dan fotografi yang dimaksud di sini adalah industri perfilman seperti pembuatan naskah, perancangan sinematografi, pemeran eksibisi, dan pembuatan video dan fotografi. Selanjutnya yaitu periklanan. Kegiatan pada periklanan mencakup produksi iklan, perencanaan produksi iklan, iklan indoor atau outdoor,
produksi material iklan, promosi baik secara online maupun cetak. Desain fashion adalah desain suatu pakaian atau perlengkapan seperti sepatu, tas, dan sebagainya demi menunjang penampilan seorang individu. Desain gambar merupakan produk visual yang berkaitan dengan logo, ilustrasi, packing, dan konsultasi tentang pembuatan logo suatu brand. Selanjutnya yaitu rintangan dalam berwirausaha. Rintangan dan solusi dalam berwirausaha. Yang biasanya yang paling ditakuti seseorang dalam berwirausaha yaitu takut gagal. Di sini solusinya itu dengan mengubah pola pikir. Pada dasarnya takut gagal adalah sifat manusiawi. Intinya bagaimana kita maintain diri kita sendiri untuk memacu keberanian, karena ketakutan adalah musuh terbesar yang harus dilawan habis-habisan. Yang kedua di sini yaitu modal tidak cukup. Solusinya dengan memakai yang kita punya sebagai modal. Contohnya misalnya barang kita yang punya itu motor atau apa kayak. Nah, sebagai modal awal. Atau meminjam uang kepada keluarga, teman, atau bank dan memilih usaha yang tidak perlu memakai banyak modal. Yang ketiga di sini tidak mempunyai skill. Ya, biasanya pada dasarnya orang tidak memiliki skill dalam berwirausaha, yaitu solusinya dengan kursus atau belajar secara otodidak lewat buku, majalah atau website yang forum diskusi online tentang berwirausaha. Tidak punya lokasi usaha, solusinya dengan menempatkan tempat tinggal atau memilih jenis usaha yang tidak memerlukan tempat, contohnya bisnis online. Kendala terakhir dalam berwirausaha yaitu malas. Biasanya orang tidak ingin berwirausaha itu karena kemalasan. Solusinya yaitu mengubah pola pikir. Mengubah malas itu malas menjadi orang miskin terus-terusan dan berpikir untuk masa depan dan bekerja untuk membahagiakan orang tua. Malu diajak temannya karena tidak berpenghasilan, atau mengejar sesuatu yang ingin, misalnya dia ingin membeli sesuatu, ya dia pasti merubah pola pikirnya untuk tidak malas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Ahmad Rifai. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Nah, di sini kita bisa lihat ada daftar isi. Nah, yang pertama adalah pengenalan kelompok. Di sini ada saya Arif Ahmad Rifai, terus ada Atia Agustian, terus yang ketiga ada Ikram Ibrahim, yang keempat ada Muhammad Salansyah Adityo, dan yang kelima adalah Syafruddin Yafi. Sebelum kita menjadi seorang entrepreneur, kita harus mengetahui apa sih itu wirausahawan. Wirausahawan adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi produk, menyusun manajemen, pengadaan produk baru, pemasaran, serta mengatur permodalan operasinya. Nah, di sini kita bisa lihat ada ciri-ciri dan sifat kewirausahaan. Yang pertama ada percaya diri, yang kedua ada orientasi tugas dan hasil, yang ketiga berani mengambil risiko, yang keempat kepemimpinan, yang kelima keorisinilan, yang keenam berorientasi ke masa depan, yang ketujuh jujur dan tekun. Usaha yang akan saya tekuni bila menjadi seorang wirausaha. Di sini saya memilih untuk usaha di bidang kuliner. Untuk menjadi pengusaha sukses di bidang kuliner, maka kita harus mengusahakan segala upaya untuk mengembangkan bisnis ini yang sedang kita jalankan. Alasan utama untuk memulai bisnis kuliner adalah keuntungan yang didapat. Itu banyak, rata-rata keuntungan yang didapat dari jasa penyediaan makanan dan minuman berkisar di atas 20%. Sedangkan untuk kelas menengah yang mengutamakan image, kenyamanan, dan kesehatan berkisar 40%. Dan yang keempat adalah cara-cara memasarkan produk. Yang pertama adalah membuat produk yang semenarik mungkin. Yang kedua ada endorse dengan menggunakan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat seperti artis dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang ketiga adalah membuat promosi yang menarik dan enak untuk dilihat. Yang keempat adalah merekrut seller.
Di sini saya akan menjelaskan juga memasarkan produk secara online. Nah, bila kita memiliki tempat yang sempit untuk berjualan, kita dapat memasarkan makanan kita melewati online. Strategi ini sangat efektif untuk memangkas biaya sewa tempat. Seperti yang sudah dijelaskan, apabila makanan Anda termasuk makanan yang tidak cepat basi, Anda bisa menjualnya secara online. Nah, di sini akan saya kasih tahu bagaimana cara memasarkan secara online. Yang pertama, bekerja sama dengan penyedia layanan pesan antar seperti GoFood dan GrabFood. Yang kedua ada endorsement kepada selebgram atau orang yang berpengaruh kayak artis gitu. Terus yang ketiga ada membuat giveaway seperti quiz dan tantangan seperti itu. Yang keempat, memasarkan foto produk. Ini foto produknya harus yang bagus biar orang tertarik untuk membelinya. Yang kelima adalah membuat foto produk yang bagus juga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Karena di sini malam, jadi selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya dan dijauhin dari penyakit COVID-19 ini. Berhubungan dengan COVID-19, kali ini saya akan mempresentasikan tentang dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Baik. Oke. Halo semuanya, saya dari kelompok 5. Saya udah memperkenalkan diri belum sih? Pokoknya saya Tia Gustian, pasti kenal. Oke, ini daftar isi. Pertama ada perkenalan saya dan tim, lalu kedua ada dampak COVID-19 secara garis besar, lalu saya mengambil nomor E di soal UTS ini, yaitu tentang dampak COVID-19 terhadap beberapa jenis usaha, salah satu sektor, dan juga ada faktor kegagalan sebuah usaha di kala pandemi. Gitu. Oke, intro, perkenalan. Perkenalkan, kami dari tim 5. Ada teman saya, Adit, dia menjelaskan nomor A tadi, yang paling pertama, lalu dilanjutkan oleh K, dia menjelaskan B, dan C dijelaskan oleh Yafi, D juga dijelaskan oleh Arif, dan E oleh saya sendiri, Ati Agustian. Oke, COVID-19. Teman-teman pasti ngerasain dampak COVID-19 ini sekarang, saat ini. Contohnya kita sekolah, ngampus, jarak jauh-jauhan, LDR-an, gitu. Terus juga apa-apa sekarang harus minimal jaraknya 1 meter. Terus juga harus cuci tangan kalau pulang. Itu kan dampak COVID-19 ya, apalagi ke sektor pariwisata. Itu harus menerapkan protokol kesehatan kan. So, menurut laporan Organization for Economic Cooperation and Development, katanya menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar secara global. Contohnya, terhentinya produksi massal. Contohnya gimana sih? Pabrik, di beberapa negara ada pabrik yang ditutup. Ada juga beberapa yang nggak kuat mungkin atau nggak tahu cara menyesuaikan diri beradaptasi dengan COVID-19 ini, jadi bisnisnya gulung tikar. Terus juga ada jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat dan hilangnya kepercayaan konsumen. Lalu terakhir ketidakpastian bursa saham. Tapi bursa saham kesehatan sekarang lagi naik sih, kayak gitu. Oh wait, sorry kepencet. Lalu prediksi ini tentu mengancam ekonomi nasional Indonesia. Nah, menurut salah satu dosen di Universitas Parahyangan, dia menyebutkan bahwa dampak COVID-19 ini berimplikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini, ya, muter-muter, yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Oke. Nah, di nomor E ini saya diharuskan memilih salah satu sektor. Nah, menurut saya yang paling terdampak COVID-19 ini yaitu sektor pariwisata. Semoga kelihatan ya grafiknya. Kelihatan sih. So, grafik ini secara global didapatkan dari artikel Elizabeth Baker.
di sektor pariwisata ya, ada hotel, terus lokasi pariwisata dan juga penerbangan kayak gitu. Nah, setelah saya membaca banyak sumber, jurnal, artikel dan lain-lain, saya mendapatkan 2 poin penting mengenai sektor pariwisata di Indonesia, yaitu wisatawan mancanegara turun drastis seiringnya pengurangan penerbangan internasional. Kan sekarang syarat untuk ikut penerbangan itu harus punya surat kesehatan itu kan, SUKES mungkin apa tuh sebutannya. Terus kedua, wisatawan lokal turun drastis juga semenjak pandemi karena ditetapkannya PSBB, social distancing dan physical distancing. Berikut adalah grafik kedatangan penumpang pesawat internasional turun secara tajam. Dari bulan Desember 2019 yang tadinya 1,5 juta penumpang turun secara drastis 450.000 menjadi 1,15 juta orang pada bulan Januari 2020 dan semakin turun hingga saat ini. Lalu jumlah wisatawan mancanegara turun tajam pada bulan Februari 2020 sebanyak 500.000 orang. Teman-teman bisa lihat grafiknya. Lalu berikutnya wisatawan lokal turun secara drastis juga. Teman-teman bisa lihat sih grafiknya ya. Tapi kayaknya ini berkebalikan dengan kenyataan yang ada karena masih banyak orang yang pulang kampung dan tidak mematuhi protokol kesehatan, sehingga terakhir saya lihat tanggal 3 November ya, November itu udah 4.000 berapa gitu jumlah kasus COVID-19. Jadi teman-teman tolong patuhi protokol kesehatan dan ya stay at home lah teman-teman. Oke, keempat yang paling tunggu-tunggu, faktor kegagalan atau hambatan. Teman-teman pasti tahu lah, sekarang hambatan yang paling utama adalah COVID-19. Nah, di sini sektor ekonomi pariwisata yang terdampak COVID-19 ada banyak ya. Berikut grafiknya. Oke. Nah, yang sektor ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata yaitu pertama yang dilingkari ya, 21% industri pengolahan, 14% perdagangan besar dan eceran, 6% transportasi dan pergudangan, lalu 3% penyediaan akomodasi dan makanan minuman, atau lebih tepatnya hotel dan kafe-kafe. So, sektor-sektor ekonomi yang terkait pariwisata dan terdampak pandemi COVID-19 ini, industri pengolahan, yaitu akibat disrupsi global supply chain. Lalu transportasi, akomodasi minuman dan makanan, dan juga perdagangan besar dan eceran itu akibat PSBB teman-teman itu. Oke, hambatan lainnya ini informasinya dikumpulkan secara kualitatif atau kayak ditanya langsung gitu teman-teman, tanyakan gitu. Nah, di daerah wisata, kelesuan dirasakan semua pihak, baik yang berusaha dan bekerja di sektor pariwisata maupun yang tidak langsung, baik UMKM. Contohnya kayak gimana sih, kayak di bidang perjalanan, bus kayak gitu. Terus ada perjalanan, akomodasi, makanan dan minuman, dan juga jasa hiburan. Contohnya ada hotel juga kan sekarang jadi turun peminatnya, karena siapa sih yang mau jalan-jalan di saat virus gak kelihatan kayak gitu kan. Tapi ternyata ada aja sih kalau di sini. Okay. Lalu muncul pesimisme terhadap masa depan pariwisata, terutama bagi daerah yang mengandalkan atau berencana mengembangkan pariwisata. Ya, kebayang yang di Maribaya Lembang itu sih, apakah itu masih rame? Lalu pemerintah sempat merancang stimulus jilid 1 yang menyasar sektor pariwisata. Nah, ini tuh gak sempat terwujudkan karena PSBB ini teman-teman, terhalang PSBB, tapi sekarang sudah ada jilid 2, jilid 3 dan seterusnya diwujudkan secara bertahap gitu. Oke, bonus. Oke, maksudnya bonus itu apa sih? Nah, bonus ini faktor kegagalan di luar pandemi gitu. Jadi kalau misalkan nggak terjadi pandemi, faktor kegagalan wirausahawan kayak gimana? Kayak ini menurut Thomas Wegemeyer, dia menulis sebuah buku tentang faktor keberhasilan dan kegagalan wirausahawan. Ya, dia udah terkenal banget pokoknya bukunya. Oke, pertama ada ini secara garis besar ya. Pertama ada ketidakmampuan manajemen. Ketidakmampuan manajemen ini tidak hanya ketidakmampuan memanajemen teman-teman karyawan, tetapi juga ada keuangan, waktu kayak gitu. Itu juga penting sih. Lalu kedua, kurangnya pengalaman. Jelas sih, ini jelas. Taulah, ngerti pasti. Lalu ada lemahnya kendali keuangan. Karena keuangan ini yang seberusahanya kita
kita perlu modal gitu, perlu menggaji teman-teman ya kan. Lalu keempat, tidak mempunyai rencana yang strategis. Maksudnya tidak mempunyai rencana yang strategis itu gimana sih? Maksudnya misalkan teman-teman punya bisnis nih, jualan cilok, teman kamu juga jualan cilok. Nah, kalau misalkan kamu menjual dengan cara yang biasa, rencana yang biasa aja gitu, plan yang biasa aja, ya udah bisa kalah saing sama teman-teman yang jualan online. Jadi kamu juga harus punya rencana yang strategis biar penjualan kamu meningkat dan memimpin pasar di lingkungan lokal kamu, misalkan kampus misalnya gitu, atau sekolah di kelas kayak minimal memimpin pasarnya gitu. Kayak gimana sih rencana strategisnya? Misalnya penjualannya online, lalu dibungkusnya secara imut gitu, lalu mudah dihubungi, terus juga kerjasama dengan kayak GoFood kayak gitu, GrabFood kayak gitu teman-teman. Pokoknya rencananya yang strategis lah gitu. Kayak ya, kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan komentar di kolom YouTube aja ya. Kalau enggak email saya juga bisa atau WhatsApp saya gitu.